semuanya, kembali lagi di Buletin Disease Kabinet Abi Praya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai DBD atau demam berdarah denggi. Yuk simak videonya sampai habis. Demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi dan disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Insidensi DBD secara global mengalami peningkatan dalam 2 dekade terakhir, di mana yang awalnya 500.000 di tahun 2000 meningkat hingga 5,2 juta di tahun 2019. Sementara itu, pada Asia Tenggara, yang semua negaranya merupakan negara endemis denggi, kecuali Korea, dengan 5 negara di dalamnya termasuk India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand merupakan negara dengan endemis denggi tertinggi di dunia. Tercatat di tahun 2015 hingga 2019, kejadian DBD di Asia Tenggara meningkat hingga 46%. Di Indonesia sendiri, tercatat pada akhir tahun 2022 bahwa jumlah kasus denggi di Indonesia mencapai 143.000 kasus, dengan angka kejadian denggi terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Patogenesis denggi dipengaruhi oleh faktor virus dan faktor inang yang masih belum sepenuhnya dipahami. Denggi berat dapat terjadi pada individu yang mengalami infeksi sekunder dengan strain DENV atau dengue virus heterotipik dan pada bayi yang lahir dari ibu dengan imunitas denggi yang memiliki respon antibodi anti-DENV primer. Fenomena ini dikenal sebagai antibody dependent enhancement atau ADE dan dapat dijelaskan oleh 2 proses yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, selama infeksi primer, tubuh menghasilkan antibodi yang reaktif silang terhadap serotipe lain dan memiliki daya netralisasi rendah. Yang kedua, saat terjadi infeksi sekunder dengan serotipe yang berbeda, antibodi dari infeksi pertama tersebut justru membantu virus DENV atau virus dengue virus masuk ke sel target melalui reseptor Fc gamma dan meningkatkan infektivitas virus. Manifestasi klinis dan perjalanan penyakit DBD. Pada perjalanan DBD, terdapat 3 fase yang akan dilewati, yakni fase demam atau febris, fase kritis, dan fase pemulihan. Pada fase febris atau demam, terjadi peningkatan suhu yang tinggi, bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius, yang biasanya muncul 2 hingga 7 hari. Beberapa gejala yang mungkin muncul dapat berupa adanya eritema pada kulit, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, injeksi konjungtiva, mual, muntah, serta sulit makan. Pada fase kritis, umumnya ditandai dengan adanya penurunan suhu tubuh dan umumnya terjadi pada hari ke-3 sampai 7 perjalanan penyakit. Fase ini disebut dengan fase kritis karena pada fase ini biasanya terjadi ada kebocoran plasma yang biasa berlangsung selama 24 sampai 48 jam. Pada fase ini, penderita biasanya menunjukkan adanya perbaikan klinis, namun penderita juga memiliki resiko terjadinya manifestasi berat akibat kebocoran plasma. Pada periode ini, penting sekali untuk memantau timbulnya pendarahan atau kebocoran plasma, menerapi terapi yang tepat, dan menstabilkan volume cairan dalam tubuh. Untuk penata laksanaan DBD sendiri, awalnya kita perlu pemantauan apakah terdapat tanda kedaruratan atau warning signs. Bila tidak ada tanda kedaruratan, penata laksanaan dapat dilakukan berupa tirah baring selama demam, pemberian antipiretik, kompres hangat, dan memperbanyak intake cairan. Penata laksanaan farmakologis pada penderita DBD adalah pemberian obat-obatan simptomatik seperti antipiretik untuk demam, antiemetik untuk mual dan muntah, juga dapat diberikan anti nyeri untuk membantu meredakan nyeri kepala, juga nyeri sendi otot. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai DBD atau demam berdarah denggi. Semoga dari video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa di video Buletin Disease selanjutnya. Dadah!